Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas mengenai komposisi transformasi. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian dapat menganalisis transformasi dan komposisi transformasi menggunakan matriks. Kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi transformasi. Nah, ingat, transformasi itu kan merupakan perubahan atau kita sebut dengan fungsi, sehingga konsep komposisi transformasi ini sama halnya dengan komposisi fungsi pada umumnya yang telah kalian pelajari di kelas 10. Nah, di sini misalkan ada A, B, C. Nah, di sini dipetakan oleh fungsi F, kemudian dipetakan lagi oleh fungsi G. Jadi di sini bisa ditulis G bundaran F. Walaupun yang dimasukinya itu, yang dipetakan itu pertama kali F dulu ya. Nah, masih ingat kan? Lalu, pengertian komposisi transformasi. Misalkan, transformasi T1 memetakan titik A, yaitu X, Y ke titik A aksen atau X aksen, Y aksen. Dilanjutkan, transformasi T2 memetakan titik A aksen, Y aksen ini ke titik A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, ditulisnya seperti ini ya. Jadi, pada intinya, komposisi transformasi ini mentransformasi suatu titik itu sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu ya. Beda seperti yang di minggu kemarin, kalian mempelajari transformasi itu dipetakan hanya 1 kali kan. Nah, sini 2 kali. Begitu. Nah, adapun materi yang akan kita bahas lebih lanjut pada hari ini yaitu mengenai komposisi translasi. Yang kedua, komposisi transformasi oleh matriks. Yang ketiga, komposisi 2 rotasi sepusat. Yang keempat, komposisi dilatasi sepusat, dan yang terakhir yaitu komposisi refleksi. Komposisi translasi. Jika matriks translasi T1 adalah A, B, dan matriks translasi T2 adalah CD, maka komposisi translasi itu bisa ditulis T1 bundaran T2 atau T2 bundaran T1, atau bisa disebut T2 komposisi T1 ya gitu, dituliskan. Jadi kalian jumlahkan T1-nya itu ditambah T2, lalu ditambah dengan titik yang akan ditranslasikannya. Lebih lanjut ke contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A atau 2,3 ditranslasi oleh T1, min 1,2 dilanjutkan translasi oleh T2, 3, negatif 2. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ada 2 cara. Cara yang pertama, kalian cari satu-satu dulu X aksen, Y aksennya berapa. Caranya itu titik T1 ini ditambah titik A. Jadi titik T1-nya ini ditambah dengan titik A. Hasilnya itu 1,5. Kemudian dicari X double aksen, Y double aksen, yaitu dengan cara T2 yang translasi yang terakhir ini ditambah dengan X aksen, Y aksen ininya, yang hasil tadi 1,5 tadi. Jadi 3, negatif 2 ditambah X aksen, Y aksennya ini 1,5, hasilnya itu 4,3. Jadi bayangan titik A-nya itu setelah ditranslasi sebanyak 2 kali itu hasilnya 4,3. Nah, untuk cara yang kedua, langsung dicari X double aksen, Y double aksen dengan cara penjumlahan antara T2, T1, dan titik A. Jadi T2 ditambah T1 ditambah A. Jadi T2-nya itu kan 3, negatif 2, T1-nya negatif 1,2 ditambah titik A-nya ini 2,3, seperti itu. Hasilnya 4,3 juga. Jadi bayangannya itu 4,3. Di sini kalian terserah mau pakai yang cara 1 atau cara 2. Yang terpenting kalian jangan sampai terbalik. Apabila menggunakan cara 1, untuk mencari X double aksennya itu dimasukkan X aksennya. Kemudian untuk cara 2, kalian jumlahkan dari titik T2 dulu, kemudian T1, lalu titik A-nya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Titik A.
negatif 1,4 ditranslasi sejauh T1 dengan titik A, B. Kemudian dilanjutkan dengan translasi sejauh T2 atau 3,2 menghasilkan bayangan A double aksen 1,3. Maka nilai A kuadrat tambah B kuadrat adalah, nah penyelesaiannya kalian cari dulu X double aksen, Y double aksen. Nah di sini Miss menggunakan cara yang kedua, langsung aja. Jadi T2 ditambah T1 ditambah A. Jadi T2-nya 3,2 ditambah T1 AB tambah A-nya ini negatif 1,4. Nah sedangkan bayangannya itu atau X double aksen, Y double aksennya sudah diketahui di soal, yaitu 1,3. Jadi tinggal dimasukkan saja seperti ini. Nah, dari sini diperoleh persamaan. Jadi persamaan matriks ya, ingat ini 1 sama dengan 2 ditambah A. Kita tulis ini 1 sama dengan 2 ditambah A. Kemudian dicari nilai A-nya dengan cara ini pindah ruas, jadi 1 dikurangi 2. Hasilnya negatif 1 sama dengan A, jadi A-nya negatif 1. Lalu persamaan matriks juga, 3 sama dengan 6 ditambah B. Hasilnya 3 sama dengan 6 ditambah B. Kemudian ini pindah ruas juga, jadi 3 dikurangi 6 sama dengan B. Jadi ini hasilnya negatif 3 B-nya. Sehingga nilai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, ini disubstitusikan, A-nya negatif 1 dikuadratkan ditambah B-nya ini negatif 3 dikuadratkan. Hasilnya 1 ditambah 9 atau sama dengan 10. Seperti itu. Yang kedua, komposisi transformasi oleh matriks. Jika matriks transformasi C1 adalah ini, dan transformasi C2-nya EFGH, maka komposisi C1 bundaran C2 atau C2 bundaran C1 itu bisa dituliskan jadi perkalian antara ini matriks C1 dan C2. Apabila yang dicari itu C1 bundaran C2, jadi C1-nya dulu yang ditulis, kemudian dikali C2. Nah, kalau C2 dikali bundaran C1 bisa ditulis C2-nya dulu, lalu matriks C1-nya, seperti itu. Contoh soal, bayangan titik B 7,3 yang ditransformasikan oleh matriks 1, 0, 0, negatif 1 dilanjutkan oleh matriks 0, negatif 1, 1, 0 adalah jadi cara yang pertama, kalian cari X aksen, Y aksennya dulu berapa. Jadi perkalian antara matriks yang pertama dengan titik yang ada di soal ini. Hasilnya 7, negatif 3. Kemudian untuk mencari X double aksen, Y double aksen, kalian kalikan matriks yang kedua ini dikali dengan hasil X aksen, Y aksennya. Hasilnya 3,7. Jadi bayangan B double aksennya itu 3,7. Kemudian untuk cara yang kedua, kalian kalikan seluruhnya antara C2, C1, dan titik B. Jadi perkaliannya jangan sampai terbalik. Yang ditulis itu C2 dulu, lalu C1, lalu titik yang ada di soal. Nah, kita tulis seperti ini, lalu perkalian matriks. Antara matriks ini dan matriks ini, kalian kalikan hasilnya 0, 1, 1, 0. Punya yang titik di soal ini tetap ditulis ke bawah, lalu kemudian kalian kalikan hasilnya 3,7. Jadi bayangan titik B-nya itu 3,7. Untuk contoh yang kedua, bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurangi 3 yang ditransformasikan oleh matriks seperti ini ya, dilanjutkan oleh matriks ini. Penyelesaiannya, kalian ini Miss menggunakan cara yang kedua. Jadi kalian kalikan antara matriks C2 ini, kemudian C1, lalu XY. Nah, XY-nya setiap mencari bayangan suatu kurva ataupun suatu persamaan garis, itu kan tidak ada titiknya yang diketahui. Jadi, kalian tulis saja tetap XY-nya. Nah, di sini X double aksen, ini Y double aksen. Kemudian kalian kalikan dulu antara matriks C2 dan C1 ini, hasilnya negatif 1, 0, 0, 1. X-nya tetap ngikut, lalu dikalikan antara matriks ini dan X-nya, hasilnya negatif X, Y. Nah, kemudian diperoleh ini persamaan matriks X double aksen sama dengan negatif X. Ini X double aksen sama dengan negatif X. Nah, kalian dibuat ke X sama dengan. Ini jadinya negatif X double aksen. Lalu di sini persamaan matriks
X double aksen sama dengan Y. Nih, jadi Y-nya itu sama dengan Y double aksen. Lalu kalian substitusikan ke dalam persamaan kurva yang diketahui di soal yang ini. Nah, Y-nya diganti Y double aksen, X-nya diganti negatif X double aksen. Ini seperti yang di soal, dikuadratkan ditambah 2 dikali X. X-nya diganti negatif X double aksen dikurangi 3. Nah, lalu kalian hasilkan. Ini Y double aksen turun sama dengan ini negatif X double aksen dikuadratkan itu hasilnya X double aksen kuadrat. Ini lalu dikalikan jadi negatif 2X double aksen dikurangi 3. Nah, untuk hasil akhirnya dibuat tidak ada double aksennya, jadi langsung dibuat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Jadi inilah bayangan kurvanya. Yang ketiga, komposisi dua rotasi sepusat. Jika ini R1 O, alfa 1 dan R2 O, alfa 2. Nah, di sini menunjukkan kalau ditulisnya seperti ini tuh jadi O-nya itu diketahui pusatnya itu pasti 0,0 ya. Lalu sudutnya itu sebesar alfa 1. Ini juga pusatnya di 0,0, sudutnya sebesar alfa 2. Nah, jika dirotasikan itu bisa ditulis nanti cos alfa 2 ditambah alfa 1 min sin alfa 2 tambah alfa 1 sin alfa 2 tambah alfa 1 cos alfa 2 tambah alfa 1, lalu kemudian kalikan dengan titiknya X, Y ya. Nah, kalau di sini di contoh soalnya tentukan bayangan titik A 2,5 karena rotasi dengan pusat 1,3. Ini beda lagi ya, pusatnya 1,3 jadi menggunakan rumus rotasi dengan menggunakan titiknya A, B bukan 0,0, ingat. Nah, sebesar 45 derajat dilanjutkan 45 derajat dengan pusat yang sama, pusatnya sama. Nih, 1,3. Penyelesaiannya, jadi menggunakan rumus yang dengan pusatnya A, B. Nah, ininya bedanya alfanya atau sudutnya itu penjumlahan antara sudut yang kedua dan sudut yang pertama. Jadi ini cos alfa 2 tambah alfa 1 min sin alfa 2 tambah alfa 1 sin alfa 2 tambah alfa 1 cos alfa 2 tambah alfa 1 dikali X min A, Y min B ditambah AB. Ingat AB-nya itu pusatnya, X-Y-nya titik yang akan dirotasikannya itu. Nah, ini cos 45 tambah 45 kan di sini sudutnya. Nah, lalu sininya X-nya 2 kurangi A-nya 1, Y-nya 5 kurangi B-nya 3 ditambah A, B 1,3 sini. Hasilnya di sini cos 90 ya yang dicari, jadi cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Ini hasilnya 1,2 ditambah 1,3. Ini jangan sampai tertinggal. 1 ditambah 1,3-nya ya. Lalu hasilnya kalian hasilkan dulu nih. Ini matriks yang paling depan ini hasilnya itu cos 90 kan 0, min sin 90 itu min 1, sin 90 1, cos 90 itu 0. Kemudian dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Nah, lalu perkalian antara matriks ini dan matriks ini hasilnya itu negatif 2,1 ditambah 1,3 hasilnya negatif 1,4. Jadi bayangan titik A itu bisa kita tuliskan A double aksen titiknya di negatif 1, posisi 2 dilatasi sepusat. Jika titik A, X, Y didilatasi berturut-turut oleh D, O, K1, D2-nya O, K2. Nah, jadi di sini O itu titiknya di titik 0,0. Jadi dilatasinya itu K2 dikali K1 dikali XY. Jadi, nah contoh soalnya, tentukan bayangan titik A 2,3 karena dilatasi dengan pusat 1,2. Nah, ingat di sini pusatnya 1,2 ya, bukan 0,0, beda lagi. Kalau 0,0 tinggal kalikan K1, K2 dan titiknya. Lalu ini pusatnya 1,2. Jadi kalian menggunakan dilatasi dengan titik A, B. Rumusnya seperti ini. Untuk cara yang pertama, kalian cari dulu X aksen, Y aksennya, itu dengan cara K1 dulu yang dimasukkan ya. Lalu X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah AB.
X-nya itu yang ada di soal, ini X, Y-nya ya. Lalu masukkan 2 dikurangi 1, ini A, B. Nah, hasilnya itu 3,4. Nah, kemudian kalian cari X double aksen, Y double aksennya. Nah, ini dimasukkan K2. Yang diketahui skala yang kedua ini, itu 3. Ini dimasukkannya X double aksen dikurangi A, Y double aksen dikurangi B, ditambah AB. Nah, ini 3 dikali, ini kan hasilnya kan ini 3 ya, 3. Kurangi pusatnya 1, ini 4 kan. Di sini masukkan 4 dikurangi pusat Y-nya 2, ditambah 1,2, hasilnya itu 7,8. Jadi bayangan titik A itu atau A double aksennya di titik 7,8. Untuk cara yang kedua, kalian tinggal masukkan langsung. Jadi K1 dikali K2 dikali X. X yang ada di soal ini ya X, Y. Nah, kemudian dikurangi pusatnya dan ditambah pusatnya. Nah, di sini K1, K2 jadi 2 dikali 3 dikali 2. X-nya 2 dikurangi A-nya di sini 1. Ini 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 ini. Ditambah 1,2, hasilnya sama dengan, ini kan 2 kali 3, 6. Ini 2 dikurangi 1, 1. 3 dikurangi 2, 1. Ditambah 1,2. Nah, kemudian perkalian skalar, hasilnya 6,6 ditambah 1,2, hasilnya 7,8. Hasilnya sama kan? Ya, jadi bayangan titik A-nya 7,8. Terserah kalian mau menggunakan cara satu atau cara yang kedua, yang menurut kalian mudah saja. Komposisi refleksi. Komposisi dua garis sejajar. Nah, di sini ada jika titik A, X, Y dicerminkan oleh garis X sama dengan K, dilanjutkan oleh garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah, atau ditulis X double aksen, Y double aksen sama dengan 2 dikali H-nya dulu ya, jangan terbalik. Yang hanya dulu dikurangi K, ditambah X, Y-nya mah tetap lah. Lalu untuk jika diketahui titik A atau X, Y dicerminkan oleh Y sama dengan M, dilanjutkan oleh garis Y sama dengan N, maka bayangannya adalah, nah X double aksen, Y double aksen sama dengan X-nya tetap, kemudian 2 dikali nih yang dicerminkan yang terakhir kali dulu nih. Berarti N dikurangi yang pertamanya. Jadi N dikurangi M ditambah Y. Seperti itu. Lalu komposisi dua garis tegak lurus. Jika titik A, X, Y dicerminkan oleh garis X sama dengan K dilanjutkan oleh garis Y sama dengan M, maka bayangannya adalah, atau X aksennya itu sama dengan 2K dikurangi X. Ini Y double aksennya 2M dikurangi Y. Contoh soal. Untuk yang pertama, tentukan bayangan titik A 4,-2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2 dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Penyelesaiannya jadi yang berubah itu nilai X-nya ya, Y-nya tetap. Nah, kalian masukkan hanya itu apa? Ini yang direfleksikan yang terakhir kali ini. Berarti X sama dengan 3 kan? Jadi 3 dikurangi ini X sama dengan 2, berarti sini 2 ditambah 4. 4-nya yang titik X yang di soal. Jadi hasilnya itu 2 dikali 1 ditambah 4. Ini koma negatif 2. Jadi hasilnya 6, negatif 2. Bayangannya itu A double aksen sama dengan 6, negatif 2. Contoh yang kedua, tentukan bayangan titik B 3,1 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 7. Jadi X double aksen, Y double aksennya seperti ini. X-nya tetap, lalu kalian cari Y double aksennya itu dengan cara 2 dikali N dikurangi M. Jadi N-nya ini, M-nya ini, ditambah 1. Itu Y-nya yang ada di soal ini. Nah, lalu hasilnya itu 3,2 dikali 4 tambah 1, hasilnya 3,9. Jadi bayangannya B double aksen sama dengan 3,9. Untuk contoh soal kemudian, kurva dengan persamaan X kuadrat dikurangi X ditambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0 dirotasi terhadap
O,90 derajat. Dan dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Bayangan kurva tersebut adalah, jadi contoh soal ini unik ya, karena ditransformasikannya itu dengan berbeda. Ini dirotasikan lalu kemudian dicerminkan gitu ya. Jadi caranya itu seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik ya, barangkali saja nanti keluar di soal PAS nanti. Nah, pertama, kurva dirotasi terhadap O,90 derajat. Nah, O ini menunjukkan bahwa dirotasi dengan pusat 0,0 ya, ingat. Dengan sudutnya 90 derajat. Kalian menggunakan rumus rotasi dengan pusat 0,0 seperti ini. Kalian cari X aksen, Y aksennya. Ini cos 90, min sin 90, sin 90, cos 90 dikali XY. Nah, XY-nya kalian tetap. Ingat ya, kalau diketahuinya suatu persamaan atau persamaan kurva atau entah itu persamaan garis, ini XY-nya tetap. Nah, kemudian kalian kalikan ya, ini hasilnya berapa dulu ini? Hasilnya 0, negatif 1, 1, 0, ini XY. Ini X aksen, Y aksen sama dengan kalian kalikan, hasilnya negatif Y, X. Nah, kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 sesuai dengan yang di soal ini ya. Hasilnya itu kita tuliskan X double aksen, Y double aksen. Kalian menggunakan rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, di sini hanya itu 2. Jadi tinggal masukkan X ini, X double aksennya itu sama dengan X aksen. Kemudian 2 kali B dikurangi Y aksen. Nah, di sini bedanya kalian yang dimasukkan di sini itu jangan yang dari soal, tapi yang dari X aksen dan Y aksennya ini. Hasilnya itu X aksennya kan sama dengan negatif Y, kalian tuliskan negatif Y. Kemudian 2 dikali sini Y sama dengan 2 kan, jadi B-nya 2. Kemudian dikurangi X aksen, Y aksennya itu sama dengan X, jadi masukkan ini kurangi X, hasilnya itu ini tetap negatif Y, lalu ininya 2 kali 2, 4 dikurangi X. Nah, didapat persamaan matriks ya, berarti X double aksen sama dengan negatif Y. Nah, kalian dibuat Y sama dengan, jadi Y sama dengan negatif X double aksen. Kemudian Y double aksen sama dengan 4 dikurangi X. Nah, di sini jadi X sama dengan 4 min Y double aksen. Di sini kalian peroleh X dan Y-nya kan. Nah, lalu substitusikan ke dalam kurva atau persamaan yang diketahui ini. Hasilnya itu kalian masukkan, substitusikan nilai X-nya, masukkan. Kemudian nilai Y-nya masukkan juga sesuai dengan yang di soal ya. Hasilnya itu Y double aksen kuadrat dikurangi 7Y double aksen dikurangi 2X double aksen ditambah 11 sama dengan 0. Nah, hasil akhirnya kalian hilangkan double aksennya ini. Hasilnya Y kuadrat min 7Y min 2X plus 11 sama dengan 0. Latihan soal. Nah, di sini ada 4 soal. Diharap kalian kerjakan dengan teliti ya. Dan caranya itu sudah ada di contoh soal semua. Nah, kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan pada Miss secara langsung, secara via WA, ya seperti itu. Kemudian semoga ilmunya ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.